Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa afdhalut taslimi ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila nuril ma'rifati wal ilm. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin wa hadirat, kita bersyukur pada Allah pagi ini, pagi yang cerah. Alhamdulillah, dengan semangat iman wal Islam kita bisa hadir di rumah Allah dalam rangka mempelajari kalamullah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, berkah dan berbuah kepada amal soleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mohon pada Allah disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita luruskan niat karena Allah dan kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada ayat Al-Baqarah ayat 25. Benar enggak Pak Ibu? Benar ya? Terakhir kita membahas tentang neraka kalau salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sekarang kita masuk pada ayat 25. Benar enggak Bu? Benar ya? Ya. Betul ya. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah dan kita baca ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ayat 25 ini sebagai penyeimbang ya, dan penyempurna pembahasan mengenai akhirat. Setelahnya kita membahas tentang neraka yang tujuannya menimbulkan roja, harap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat sebelumnya menerpa sifat-sifat khauf minallah, takut kepada Allah. Ya, ketika disebutkan api neraka, lihat kita ada rasa takut enggak dengan neraka? Kalau ada berarti beriman, selamat. Tapi kalau
nggak ada kesan berarti imannya perlu dikuatkan. Begitu juga pembahasan mengenai surga yang disebutkan dalam surat ayat 25 ini juga seharusnya ada enggak dalam diri kita tuh perasaan rindu dan pengen sekali masuk surga itu. Nah, kalau kita punya rasa seperti itu, selamat, berarti kita punya iman, ya. Semakin sering ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu tentang akhirat itu dibacakan, itu sebenarnya seperti pupuk pada tanaman yang akan menyuburkan imaniyah kita. Kan di awal Al-Baqarah itu kan Allah sudah bilang kan, ulaika apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil ladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, perkara yang gaib ini bisa kalah dengan perkara yang zahir karena sifat yang perkara yang zahir itu terulang-ulang, nampak tarui. Sedangkan perkara gaib ini kalau tidak diulang-ulang dia akan lenyap padahal dia hakiki. Nah, ini kan jadi persoalan. Ya, jadi dasar-dasar keimanan sebelum syariat kan Allah bilang dulu kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi sebelum syariat. Setelahnya baru syariat. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu syariat. Tapi keimanan itu basis, ya. Perkara yang zahir ini kita ulang-ulang sehingga masuk dalam hati gitu ya. Namun perkara akhirat sebenarnya juga harus diulang-ulang agar masuk ke dalam hati. Ya. Nah, ayat yang 25 yang akan kita bahas ini, yang sedang kita bahas ini adalah mengenai tempat sebaik-baik tempat di akhirat gitu ya. Tempat yang disebut dengan mafazan, jannatul ma'wa, nuzula, tempat yang disebut dengan al-firdausul a'la, disebut dengan jannat. Ya, kalau bahasa kitanya surga gitu ya. Sebenarnya surga itu dari bahasa Sanskrit gitu ya, Sanskerta. Ya, diterjemahkan kepada surga, ya. Nah, itulah tempat yang paling bagus ya, lawan daripada neraka, ya. Dan posisi manusia hanya dua itu, masuk surga atau neraka. Tidak ada di tengah-tengah. Kalaupun ada di tengah-tengah, sifatnya juga temporer. Ya, seperti Ashabul A'raf, itu sifatnya juga temporer. Tapi pada dasarnya tempat manusia di akhirat ya cuman dua, yaitu jannah atau an-nar, surga atau neraka gitu ya. Baik. Kalau ayat sebelumnya itu kan berbahas tentang keraguan orang-orang kafir kan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Bagaimana kalau orang yang tidak ada ragu? Jadi ayat zalikal kitabu la raiba itu Al-Qur'an secara zatnya tidak ada keraguan. Kalau ketemu sifat itu pada diri seseorang, Al-Qur'annya enggak ada ragu, kitanya yang peragu kan begitu. Tapi kalau orang itu sudah yakin mantap dengan petunjuk Al-Qur'an, tidak ada raib lagi, tentu tantangan ini tidak berlaku bagi mereka. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin. Maka tantangan ini enggak laku. Kenapa? Mereka sudah yakin gitu. Kalau dalam diri seseorang sudah ada sifat yakin kepada Al-Qur'an dan Qur'an itunya ya, juga perfect sempurna, tidak ada keraguan padanya, maka orang tersebut akan menjadikan Quran sebagai panduan dan imamnya. Kalau Quran jadi imam dan panduannya, dia berjalan di atas iman, akan berbuah kepada amal soleh, kan gitu. Amal yang diridhoi oleh Allah. Nah, kalau dia beramal soleh atas dasar iman dan beramal soleh tadi itu dilakukan, maka apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Allah sudah katakan, berikanlah kabar gembira. Ya, wa basyir. Kata basyir ini maknanya berilah kabar gembira. Secara umum begitu dulu. Ini kan kata perintah ya Pak ya. Basyir itu kata perintah. Basyara yubasyiru, ya, fahuwa mubasyir, fazaka mubasyar. Mubasyar. Ya. Jadi at-tabsyir itu adalah memberikan kabar gembira gitu. Jadi ini perintah. Perintah kepada Nabi, kepada siapa Pak Ibu? Kepada umatnya. Yang terdekat waktu itu tentu para sahabat. Sahabat ketika Nabi wafat juga istilahnya mengestafetkan kabar gembira ini kepada murid-muridnya. Tabi'in ya, generasi tabi'in juga mengestafetkan, melanjutkan kabar gembira ini kepada generasi seterusnya. Ya, jadi komunitas kaum muslimin dan orang-orang soleh itu komunitas orang yang bergembira.
Orang yang saling memberikan kabar gembira, motivasi. Jangan dipatakui seorang taruh, gitu kan? Apalagi orang yang baru taubat atau orang yang baru masuk Islam, gitu kan? Pak masuk Islam ya, oh Pak nanti bayar pajak loh Pak, bayar zakat loh Pak, katanya. Nanti sunat loh Pak, potong loh itu. Akhirnya sholatnya 5 kali puasa loh Pak, nanti puasanya itu bangun nanti jam 3 sahur Pak, harus sahur, gitu kan? Kemudian sehingga apa? Orang itu merasa terbebani. Makanya Nabi mengatakan basyiru wala tunafiru, berikanlah kabar gembira dulu, jangan bikin orang kabur. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik, seandainya engkau bersikap keras, bersikap apa istilahnya? Bersikap arogan, tentu orang-orang akan menjauh dari hidayah Allah. Padahal hidayah itu isinya adalah kegembiraan dan rahmat. Ya, makanya kita dalam surah Fatihah apa bahasannya kemarin itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus ini jalan orang yang dianugerahi kenikmatan. Orang yang telah dianugerahi kebahagiaan, dan kebahagiaan itu dalam Islam letaknya di dalam qalbu dulu. Baru terlahir di amal dari perbuatan. Baik. Wabasyir, ya, berikanlah kabar gembira. Bagi siapa? Mereka yang tidak ada lagi keraguan tentang Al-Qur'an, sehingga menjadikan Quran sebagai dustur kehidupan, sumber panduan imamnya dan berbuah amal saleh. Kalau dia sudah beramal soleh atas dasar itu, atas dasar yakin bulat kepada Quran, tidak ada keraguan dan celah bagi kepada Qurannya, maka berikanlah kabar gembira. Ini orang layak untuk diberikan kabar gembira alias tabsyir. Ya, kabar gembira disebut tabsyir. Nah, kata bisyarah atau kabar gembira atau tabsyir itu ada sejarah penggunaannya, ada sejarah bahasanya. Kata ulama bahasa, at-tabsyiru al-ikhbaru bima yazharu atharhu alal basyarah. Kabar gembira itu adalah pengkabaran sesuatu yang bekasnya atau berdampak dampak pada kulit. Jadi at-tabsyir, memberikan kabar itu, kabar gembira itu maksudnya adalah memberikan satu kabar kepada seseorang sehingga nampak ekspresi kegembiraan itu pada kulit. Nah, itu aslinya itu begitu. Dari kata basyarah. Basyarah itu artinya kulit bagian luar. Ya, kulit bagian luar disebut dengan basyarah. Maka manusia disebut basyar kan? Nah, manusia ini disebut dengan makhluk basyar, ya. Manusia ini kan banyak, insan, annas, al-insu, zuriat Adam, ibnu Adam. Sebab juga bahasa Arabnya manusia itu basyar. Ya. Kenapa manusia disebut basyar? Karena dia adalah makhluk yang ditutupi oleh organ yang disebut dengan kulit. Nah, kulit itu bahasa Arabnya basyarah. Ya. Fahiya zahirul jildi, yaitu kulit di bagian luar. Li taghayyuriha bi awwali khabarin yaruddu alaika. Yang mana kulit itu berubah warna atau merinding ketika mendengar suatu kabar. Nah, makanya disebut tabsyir. Itu sejarah. Ini yang disebut dengan sejarah bahasa gitu ya. Nah, ini istiqoknya gitu ibaratnya. Istiqok itu sejarah kata itu gitu. Wal ghalibu ay yusta'mala fi sururi muqayyadan bil khairil mubasysyar bihi. Dan umumnya kata tabsyir konotasinya adalah kabar gembira. Konotasinya kabar gembira gitu kan. Wala yusta'malu fil ghammi wasyari, tidak digunakan untuk memberikan kabar buruk, tidak disebut dengan tabsyir. Ya, ini makna asalnya, kecuali illa muqayyadan mansuban ala syarri wal mubasysyar bihi, kecuali ada tujuan tertentu seperti menyindir, untuk menjelekkan, untuk menghina. Seperti di surah Ali Imran ayat 21 itu kan Allah berfirman, fabasyirhum bi'azabin alim. Berilah mereka kabar gembira akan azab yang menyakitkan. Ayat di situ tabsyir maknanya bukan hakiki, tetapi kabar gembira yang sifatnya untuk menghina, ya. Ayo samulah coba suawak kan bahasa kita sehari-hari, apa istilahnya? Tidak ada yang dia terima atas perbuatan maling atau copetnya itu kecuali bogem mentah. Nah, enggak ada jatah, ini jatahnya. Nah, ini bakal masuk bagian, apakah ini rezeki kan enggak Pak ya. Tapi disebut ini iko makanlah gitu.
Nah, jadi seolah-olah tidak ada jatah, tidak ada pembagian, tidak ada rezeki kecuali tinju gitu. Maksudnya itu kan. Atau orang dikatakan pagi ini aku mendapatkan kopi pahit. Apa maksudnya itu? Pagi ini saya dapat kopi pahit. Kane berang. Kopi pahit itu kane berang, kena marah. Ya, saya ingat betul karena waktu saya SD itu contoh dari guru gitu kan. Pagi ini ibu kena kopi pahit gitu kan. Maksudnya dapat ocehan atau dimarahi oleh seseorang sebutnya itu. Apakah benar-benar kopi pahit? Tentu tidak. Nah, maksudnya di situ ialah makna jauhnya gitu makna. Nah begitu juga. Jadi ketika Allah bilang fabasyirhum bi'adzabin alim, ini makna kedua. Makna asalnya ialah tabsyir itu ialah kabar gembira yang saking gembiranya kulit seseorang itu berubah warna gitu ya. Ya. Seperti perempuan atau istri yang digombal sama suaminya, wajahnya sampai bersemu merah, nah, gitu kan. Atau ibu-ibu yang seorang ayah yang anaknya lahir dengan selamat lahiran, maka dia bisa merinding gitu kan, bulu kuduknya, rambut di tangannya berdiri kan gitu. Nah, itu basyarah. Ya. Nah, dan reaksi orang terhadap suatu kabar gembira kan berbeda-beda. Ada orang yang tersenyum, ada orang yang tertawa lepas, ya, kadang galaknya gitu kan. Bu, gaji 3 bulan lah turun, kadang galaknya. Gitu kan. Nah, kemudian berharap ada gaji 14 ya. Kemudian ada yang malah menangis terkadang. Dan menangis itu apalagi menangis, kulitnya berbeda warnanya gitu ya. Dan ini biasanya berlaku kalau kulitnya cerah. Kalau kulit kalam modiambo kurang-kurang nampak lah gitu. Ya. Mulai orang Afrika susah ditebak orang Afrika ini orang lagi senang apa marah gitu kan. Nah, sama sih bentuknya kan. Baik. Bukan rasis ya, tapi memang begitulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jadi Nabi diperintah oleh Allah untuk beri kabar gembira. Nah, kita pun juga begitu. Walaupun ini perintahnya awalnya pada Nabi, kita juga terkena pada ayat ini. Jadi seolah-olah wabasyir, hitopnya kita juga gitu yang pembaca gitu. Wahai kamu yang baca ini gitu kan maksudnya. Berikanlah kabar gembira bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya. Nah, jadi siapa yang kita kasih kabar gembira? Mulai dari diri kita sendiri, Pak. Mulai dari diri sendiri, suami atau istri atau pasangan atau anak-anak. Jadi bahagiakan mereka dengan amal soleh. Misalnya kita habis sholat subuh misalnya berjamaah, alhamdulillah gitu kan, itu harus bawa sifat bahagia itu. Ya, kita investasi yang enggak jelas saja kadang bahagia, yang ditali dapat PT terima ya. Gimana mungkin kita tidak bahagia setelah melakukan suatu amal yang luar biasa seperti sholat, seperti kita mengkhatamkan Arba'in Nawawi ya. Di Masjid Taruko tempat saya ngajar Arba'in Nawawi itu ntar lagi khatam itu. Nah, itu maka dianjurkan untuk apabila kita selesai melakukan suatu amal, berangkat kita haji, pulang dengan selamat sehat, berangkat umroh, pulang selamat sehat, mengkhatamkan Quran, ya, lanjut lagi baca Al-Fatihah, kemudian mengkhatamkan hadis, atau dalam misalnya nanti ini selesai kita ngaji Al-Baqarah ini Pak Ibu udah syukur luar biasa itu. Ya, selesai aja Al-Baqarah ini luar biasa, berarti kita sudah selesai membahas tafsir surat terpanjang dalam Al-Qur'an kan gitu. Nah, nanti tasyakuran nanti tuh dianjurkan kita untuk bergembira atau disebutnya bahasa kitanya tasyakuran kan begitu. Ya, dan itu memang ada riwayatnya dari salafun saleh. Sebagaimana Umar bin Khattab dikatakan dalam kitab Dirasat fi Ulumil Quran itu disebutkan di situ ada riwayat Umar bin Khattab menghafal Al-Baqarah ini 9 tahun. Bukan beliau enggak mampu menghafal cepat karena ayatnya memang ditunggu kan begitu. Al-Baqarah ini kan turunnya bertahun-tahun gitu. Ayat Madaniyah kan Pak ya. Jadi nama Nabi di kota Madinah kan udah 10 tahunan gitu, 10-11 tahunan gitu kan. Jadi selama itu turun Al-Baqarah wajar dia khatam 9 tahun kan begitu. Setelah hafal selama 9 tahun surat Al-Baqarah, Umar bin Khattab itu menyembelih kambing, masak dan dimakan sama-sama. Itu dalil tuh, dalil supaya makan kambing gitu ya. Dalil tasyakuran maksudnya begitu. Jadi selesai kita mengaji ya ada untuk mewujudkan rasa gembira kita bisa dengan bersyukur dengan makan-makan, bersedekah dan lain sebagainya gitu kan. Ngasih hadiah kepada teman ya, kepada institusi tempat kita belajar, kepada guru, kepada siapa, pokoknya ada rasa gembira yang diwujudkan gitu. Nah,
itu termasuk dalam makna wabasyir. Termasuk dalam makna wabasyir, bergembira, ya. Nah, itu sikap orang mukmin apabila dia menyelesaikan sebuah amal, sebuah ibadah, atau mengkhatamkan sebuah kitab atau buku atau hadis, apapun lah amal soleh yang luar biasa, pulang haji tasyakuran, itu sunnah. Pulang umrah tasyakuran, sunnah, bukan untuk sombong, bukan. Oh, mentang-mentang nyo haji, amuli tetangga aku kadang, oh jadi kali nyo haji gitu kan, ya dia udah undang awak gitu. Bukan begitu, tuh memang sunnah. Kan disuruh juga dalam surat Ad-Duha ayat terakhir itu, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan yang telah kau peroleh, maka sampaikanlah, zahirkanlah, gembiralah dengannya itu, ya. Jadi ketika kita misalnya contoh sederhana tadi, selesai sholat subuh ucapkanlah alhamdulillah. Selesai sholat zuhur nanti insyaallah baca alhamdulillah. Selesai nanti Ramadan 30 hari kita puasa atau 29 hari sebulan kita puasa, alhamdulillah. Selesai makan, nah itu enggak perlu diingat. Alhamdulillahnya kencang kalau sudah makan itu kan. Tadi mau gaji, alhamdulillah, itu enggak perlu diingatkan. Tapi yang diingatkan ini sekarang amal soleh seperti kita habis melakukan ibadah-ibadah gitu ya. Baik, alhamdulillah. Baik. Kenapa kita harus bergembira? Karena amal soleh itu kan ibaratnya tiket masuk surga gitu. Tak semua orang loh Pak bisa melakukan amal soleh itu. Sekian banyak warga Padang, 15.000 masjid musola di Sumatera Barat atau Kota Padang ya. Di Sumatera Barat kayaknya ya. Berapa orang yang terpanggil untuk datang sholat? Berapa orang yang istiqomah sudah? Berapa orang yang khusyuk? Dan antara sekian miliar orang kita dipilih jadi muslim. Sedangkan muslim itu syarat masuk surga kan? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang punya kalimat la ilaha illallah di sampai akhir hayatnya masuk surga. Ya, jadi muslim sampai akhir hayat masuk surga insyaallah. Ya, tentu wajib kita bergembira, gitu kan? Jadi perintah bahagia di sini itu wajib loh, maksudnya bukan sunnah. Ya, dalam ayat yang lain Allah Taala firman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ya. Dan katakanlah terhadap rahmat dan karunia Allah yang telah Allah berikan kepadamu dari amal-amal soleh, maka bergembiralah. Bahkan kegembiraan ketika kita bisa beramal soleh sebenarnya justru menambah kekhusyuan. Orang kalau terlalu bahagia Pak Ibu, ngerti hakikat amal soleh ini, tidak bisa kita ekspresikan dengan kegembiraan biasa. Makanya itulah para ulama, kegembiraan terhadap amal soleh itu lebih seringnya nangis. Ya Allah, dari sekian juta orang kok saya ya dipilih bisa paham Quran. Dari sekian banyak orang kok saya yang dipilih bisa ngerti hadis ini. Dari sekian banyak orang yang tertidur lelap, kenapa sih kau pilih saya jadi orang yang sholat tahajud? Jadi saking bahagianya malah nangis kan begitu Pak. Nah jadi kalau kita paham hakikat sebuah amal, maka kita akan bergembira, namun bergembiranya justru mendatangkan kekhusyuan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, maka bergembiralah. Ini gembira yang wajib. Begitu juga ketika kita dapat guru misalnya, dapat ilmu, ya kita bisa membaca sirah nabawiyah, kita bisa amal-amal soleh yang lain itu bergembira. Nah, begitu kita masuk bulan Maulid contohnya, kan gitu kan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada rahmat yang paling besar dan karunia Allah yang paling besar bagi umat peradaban dunia ini selain daripada kelahiran dan dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar di bulan Rabiul Awal kita bergembira. Dan gembira bulan Rabiul Awal itu kegembiraan yang hukumnya wajib, bukan karena dia bulan Maulid saja, karena mengingat Nabi, baca sirah Nabi, dan itu maha guru kita, gitu kan, guru dari semua guru-guru dunia ini. Wajar kita bergembira atas kelahiran beliau, begitu. Baik. Baik, kemudian siapa yang wajib diberikan kabar gembira ini? Mulai dari kita tadi saya katakan. Ya, belajar Bapak Ibu, berbeda selesai kita sholat bersubuh jamaah, selesai kita melakukan taatan, bergembiralah. Ya, bergembiralah karena itu investasi yang pasti. Baik, siapa yang dikasih berita gembira itu? Di ayat ini ada dua syarat. Yang pertama, alladzina amanu, orang yang beriman.
Orang yang dalam hatinya ada yakin, sifat yakin kepada Allah. Ada khalqul ma'rifah. Nah, kalau bahasanya Imam Qurtubi itu adalah apa itu iman, apa itu hidayah yang dalam hati, yaitu khalqul ma'rifati fil qalbi, yaitu adanya semacam wawasan yang terpatri di dalam hati seseorang. Itu disebut dengan hidayah atau iman. Ya, allazina amanu, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya, di dalam kalbunya ada sifat yakin kepada Allah dan hidayah. Wa amilus solihat, dan yang kedua adalah orang-orang yang beramal saleh. Kenapa iman selalu disebutkan sebelum amal soleh? Nah, ini banyak pembahasannya. Kenapa iman itu selalunya disebutkan sebelum amal soleh? Kenapa enggak gini? Wa basyiril ladzina amilus solihat walladzina amanu. Gitu bisa enggak? Dibalik gitu. Kenapa selalunya iman baru amal saleh? Ini banyak pembahasannya, hikmahnya banyak. Satu, tidak ada amal saleh kecuali setelah pengakuan akan tauhid. Makanya sebaik apapun orang berderma, bersedekah, kalau dia kafir enggak ada nilainya. Sebaik apapun akhlak dia, sebaik apapun, sebanyak apapun sedekahnya, bahkan dia juga ikut puasa misalnya, bahkan dia juga bisa sholat misalnya, atau dia berbuat baiklah, bikin yayasan kemanusiaan, tetapi di mata Allah kalau dia masih syirik, dia tidak ada nilainya, amal itu semua rontok. Kan pernah saya sampaikan, sering malah analoginya. Kenapa begitu sih? Orang kafir itu walaupun amalnya bagus-bagus, akhlaknya bagus, tetapi kalau dia masih berbuat syirik, gak ada nilainya kebaikannya itu. Kenapa? Sering saya sampaikan. Mungkin ada ibu-ibu yang ingat. Itu seperti seorang anak yang sudah besar, dari kecil dibesarkan dengan orang tua aslinya, diberi nafkah, diberi makan, dididik segala macam, kadang-kadangnya tentunya berbuat bakti kepada orang tuanya. Ya, dia berbuat bakti pada orang tuanya, mungkin dia rajin menjumpai orang tuanya, memberi belanja atau ngasih perhatian yang baik, tapi dia katakan satu kalimat apa? Bapak ibu bukan orang tua saya. Ya, nyelo, mungkin ngasih duit, ngasih apa gitu kan, berbuat baik sama kedua orang tua ini, tapi dia katakan orang tua saya bukan kalian. Saya punya orang tua yang baru, kalian bukan orang tua saya. Gimana Bapak Ibu? Nah, semua amalnya itu menjadi rontok, tidak ada nilainya. Walaupun dia berbuat baik kepada orang tua, tapi satu hal yang justru menjadi fundamental. Apa itu? Pengakuan akan orang tua ini orang tuanya gitu. Ya. Lebih baik anak itu baktinya mungkin kurang, tetapi dia masih mengakui ini orang tua saya. Pasang badan dia, ini orang tua saya, ini bapak saya, ini ibu saya yang telah melahirkan saya, walaupun pengabdiannya enggak seberapa. Makanya kan di akhirat itu ada orang yang amalnya sedikit tapi dia la ilaha illallah ada. La ilaha illallahnya menghapus dosa-dosanya dan mengangkat timbangan amal setinggi-tingginya. Kenapa? Karena sesuatu yang fundamental, sesuatu yang basis dia punya gitu. Ketimbang orang yang ketipu dengan amalnya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang-orang yang paling merugi di akhirat adalah orang yang amal-amal baiknya secara zahir banyak, tapi satu yang dia langkahi, tidak dia punya apa itu tauhid. Dia katakan ada Tuhan selain Allah. Ini kurang ajar. Setelah kepada orang tua saja yang tadi itu kurang ajar, apalagi Allah. Ya. Yang ngasih makan dia, yang menciptakan dia, yang beri rezeki dia, yang melihara dia Allah, lalu dia katakan saya Tuhan saya patung. Tapi dia berbuat baik. Nah, itu gagal semua itu Pak Ibu. Tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kenapa imaniyah sebelum amaliyah? Karena syarat amaliyah itu adalah imaniyah. Ya. Nah, kenapa orang itu tidak menikmati beragama? Kenapa orang itu susah untuk menikmati ibadah? Karena faktor awal tadi itu, imaniyahnya enggak dia mantapkan. Kenapa sahabat itu benar-benar bersegera ketika ayat turun bisa langsung amal? Turun ayat solat, turun ayat zakat, enggak ada kendala. Turun ayat hijab, bahkan gorden pun diambil itu. Ya, waktu itu kan kaum muslimat belum pakai hijab, biasa aja terbuka, gitu kan. Ketika ayat hijab turun itu, apapun kain yang mereka punya langsung ambil gitu kan. Hordeng lah gitu kan, kain goni lah gitu. Turun ayat jihad yang istilahnya bisa berkemungkinan mereka mati, jihad gak ada keraguan. Kenapa? Karena mereka punya basis iman. Nah, itu masalahnya. 13 tahun itu basis iman. Ya. Jadi semua amal soleh akan menjadi tidak ada nilai kecuali sudah ada
tauhid. Bekal tauhid saja meninggal dia masuk surga. Karena ada kejadian di zaman Nabi, di zaman kita juga ada orang yang sudah sekarat masuk Islam, habis itu meninggal. Salat aja belum pernah, mandi wajib aja belum. Masih junub tuh, Pak. Belum mandi wajib. Jangankan salat gitu kan, wudu, mandi wajib aja belum, meninggal setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Kenapa? Dia punya satu hal yang paling fundamental, apa itu? Pengakuan, i'tiraf, pengakuan bahwasanya Allah Al-Wahid, ya, Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Baik. Nah, dan bukan sekedar amal itu bukan sekedar apa sihnya sah atau tidaknya karena imaniyah yang secara formal ya, secara formal jelas dalam hukum Islam jelas. Yang diberikan taklif itu hanya kaum muslimin. Sekarang kan kita menganggap misalnya babi itu haram. Apakah orang di luar Islam itu wajib mentaati itu? Tidak. Hukum haramnya babi hanya untuk orang Islam, orang lain terserah makan apa dia. Taklifnya orang kafir itu cuman la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Setelah itu baru syariat, kan begitu. Baik. Kemudian bukan hanya secara formal, dari sisi formalitas ya, bahwasanya amal-amal itu diterima kalau ada iman, tetapi dari sisi kualitas amal-amal seseorang ini ya bergantung keimanannya. Kalau imannya tipis setipis tisu, ya amal solehnya juga tidak akan bertahan, tidak akan bisa dia nikmati, tidak akan bisa dia mendapatkan khusyuk dalam ibadah. Karena iman itu kan yakin, Pak. Kita yakin, kita melakukan sesuatu kalau punya yakin itu kan beda sama nggak yakin. Kalau nggak yakin tuh kayak pilot, coba contohnya. Pilot kalau nggak yakin tuh tabrak itu pasti. Bawa mobil kalau nggak yakin tabrak. Tapi kalau orang yakin visi yang akan dia tuju, maka itu akan membuat dia mantap dalam beramal soleh. Baik, jadi yang dikuatkan itu adalah iman, kemudian akan berbuah kepada amal soleh. Itu hubungan satu ya. Hubungan yang kedua disebutkan oleh Imam Qurtubi di sini. Qauluhu ta'ala wa 'amilus solihati raddun 'ala man yaqul innal imana mujarradati yaqtadi at-ta'at li'annahu law kana dzalika ma'adaha. Jadi ayat wa 'amilus solihat dan mereka-mereka yang melakukan amal soleh ini menjadi bantahan bagi orang yang mengaku bahwasanya iman itu, iman saja sudah cukup. Iman yang sebenarnya itu harus berbuah kepada amal soleh, kecuali yang ditakdirkan oleh Allah tidak bisa. Seperti orang tadi ketika syahadat langsung meninggal. Itu kan takdirnya begitu gitu. Nah, makanya mu'allaf itu harus ada pembimbingan kan Pak ya. Begitu masuk Islam ya harus dibimbing tuh bisa wa amilus solihat dia. Ya, jadi iman sejati itu memang terletak di kolbu tetapi buahnya ada. Seperti kita nggak melihat pohon yang menyerap air dan mineral di tanah tetapi buahnya do gitu. Kan ndak wak cari lo di wak ndak bongkar lo pohon jeruk tuh kan. Pohon pepaya itu juga bananya mambi air gitu mineral kan ndak perlu do gitu kan. Yang jelas ini pohon sehat dan dia menghasilkan buah. Buah itulah yang disebut dengan wa amilus solihat. Ya. Dan buahnya asli bukan buah plastik. Kalau kaum munafikin buahnya plastik. Sepertinya beramal soleh tetapi tidak ada landasannya, tidak mengakar. Nah, ini yang kita khawatirkan. Secara zahirnya Islam, kalau sholat id lain dimungkus pertama gitu kan. Tapi sholat-sholat yang lain enggak gitu kan. Nah, berarti ini kan kamuflase. Nah, ini yang kita takutkan. Nah, jadi akarnya itu adalah iman, namun buahnya adalah wa amilus shalihat. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Baik. Nah, alladzina amanu. Iman di sini kan yakin kepada apa? Ya rukun iman dulu, yakin kepada Allah, yakin pada Rasulnya, yakin kepada kitab, yakin pada malaikat, ya, yakin pada qada wal qadar. Nah, inilah basis keimanan dan itu perkara gaib. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman dengan adanya kitab dan iman kepada qada wal qadar. Rukun iman ada berapa Pak Ibu? Ada 6 ya. Ulang lagi, iman kepada Allah, kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepadanya kitab, kemudian iman kepada hari akhir. Tinggalan. Iman kepada hari akhir. Kemudian iman kepada adanya qada wal qadar. Ya, bukan kodo qadar ya Pak ya. Al qada'u wal qadar gitu ya. Nah, iman kepada Allah ada konsekuensi amaliyahnya. Seperti orang yang ikhlas.
seperti orang yang tawakal, seperti orang yang khusyuk. Ini konsekuensi karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsekuensi iman kepada Allah contohnya lagi sifat-sifat yang mulia seperti raja, wal khaufu, takut, tawakal, takut dan berharap kepada Allah. Kemudian sifat-sifat yang lain seperti ihsan, ya, sabar, ridha, gitu ya. Kemudian iman kepada iman kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat akan menghasilkan sifat-sifat yang lain seperti muraqabah, merasa diawasi. Ada malaikat yang mencatat amal yang sifatnya raqibun atid, gitu kan. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, bahwasanya ada malaikat yang senantiasa itu akan menghasilkan sifat-sifat yang mulia seperti apa? Muraqabah, ya, kemudian muhasabah. Kemudian iman kepada apa lagi? Pada Rasul. Apa konsekuensinya? Melanjutkan perjuangan Rasul, menerima apapun yang Rasul sampaikan itu datang dari Allah. Yakin seyakin-yakinnya dengan apa yang disampaikan Rasul merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Rasul sebagai role model, sebagai tuntunan, sebagai contoh. Menjadikan akhlak dan teladannya bagaimana beliau hidup itu sebagai imam tuntunan kita, gitu ya. Sifat-sifat beliau kita ikuti, bagaimana tata cara ibadah, muamalah, bisnis beliau kita ikuti, kan begitu. Nah, ini konsekuensinya begitu, semuanya berbuah amal gitu. Kemudian iman kepada apa lagi? Kitab. Kalau kita yakin bahwasanya Al-Qur'an ini kitabullah, kita akan menjadikan dia referensi pertama dalam hidup. Sebelum referensi yang lain, kata Quran apa? Kan begitu. Sebelum pandai bahasa lain, bahasa Arab itu pandai. Nah, itu tuh. Kalau saya gitu sih, Bu. Kalau saya dulu prinsipnya karena bisa kuliah agama ini setelah kuliah umum, itu karena itu. Masa bahasa Inggris saya bisa? Ya kan? Kita kuliah IPB itu pakai textbook, pakai English gitu kan. Nah, pas baca Quran saya kagak ngerti. Waduh, saya zalim ini gitu kata saya gitu. Saya merasa begitu, enggak bisa ini. Akhirnya belajar lagi bahasa Arab kan begitu. Jadi kalau kita memang bulat yakin kepada Qur'ani kalamullah, cintailah Quran itu gitu. Pelajari Quran itu, emang jadi hari-harian kita, bahkan buah mulut kita tuh Quran. Ya, mindset otak kita itu kayak mindsetnya Quran. Orang bilang apa dia sudah senada lah gitu. Ya, jadi ada tuh apa ibu namanya? Kalau di ilmu fisika itu kalau percobaan di sekolah itu ada namanya Garputala ya Bu ya. Apa ya Bu salah. Bu Nia guru fisika nih. Ya, ada Garputala. Garputala itu akan bisa saling bergetar kalau dia punya elemen yang sama. Jadi kalau Garputalanya kecil, besar, ukurannya berbeda itu nggak akan nyambung gitu. Kalau anak ini nyambungnya sefrekuensi. Nah, frekuensi Quran itu segini nih misalnya. Kita udah nyambung belum gitu. Nah, cara nyambung frekuensi Quran itu bukan hanya masalah kolbu hati yang siap untuk mencintai Quran, tetapi masalah teknis juga. Makanya tuh belajar bahasa Arab, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis, belajar ilmu akidah itu supaya kita menyamakan frekuensi. Jadi pola pikir kita tuh direset sama Quran gitu. Nah, salahnya kan kalau batikai isi kapal awak cara berpikir kita dengan Quran, ini yang berarti belum iman yang benar dengan Quran itu. Nah, itu disebut dengan ahlul Quran, ya. Jadi itu konsekuensi dari iman. Benar nggak sih kita yakin sama Al-Quran? Kalau kita yakin sama Al-Quran, maka dia akan menuntun kita. Ya. Kenapa ibu yakin sama suami ibu jadi suami? Kecelakaan Ustaz. Ya. Kenapa ibu yakin suami jadi suami? Kan yakin. Kenapa dijadikan orang itu jadi suami kita? Karena yakin kan begitu. Ini bisa memandu kita, dia sayang sama kita kan begitu. Kenapa bapak yakin istri jadi istri? Kan begitu. Karena yakin gitu. Karena yakin ngapain nikah? Kan begitu. Nah sekarang kita seharusnya sudah dalam artian kawin dengan Quran itu, udah nikah dengan Quran, kalau bahasanya gitu ya. Artinya Quran itu menjadi sumber ya pola pikir kita, kemudian dustur kita, undang-undang sebelum undang-undang negara, undang-undang manapun Quran ngomong apa. Nah ini biasanya kalau bertentangan dengan kepentingan dan hawa nafsu, nih ayat Quran bisa ditinggalkan nih Pak. Contohnya Pak, waris. Tinggal Quran itu. Kenapa? Warisan nggak dapat. Kalau pakai undang-undang dapat. Masalahnya gitu kan. Nah, itu yang kalau saya nggak berjilbab nanti nggak dapat kerja kan begitu. Nah, Quran ditinggalkan. Undang-undang dirinya yang dia kerjakan kan begitu. Nah jadi imaniyah itu rukun iman yang 5. Apalagi yang terakhir rukun iman pada hari akhir kan begitu.
Apa konsekuensinya kalau orang yakin pada hari akhir? Ya dia kan cocokkan, dia kan setel nih amal saya ini cocok nggak masuk surga Pak, aromanya ke neraka ini kan gitu Pak. Umur udah 40 misalnya, umur udah 50, 60, 70, apalagi 70, 80 gitu kan. Ini perbuatan saya ini bau-baunya ke neraka apa ke surga ini kan. Ya, misalnya dia kalau dia maling misalnya, ini baunya ke neraka ini Pak. Tapi kalau dia umumnya amal solehnya banyak, berarti alhamdulillah insya Allah baunya ke surga kan begitu. Ya kan dalam hadis riwayat Imam Ad-Dhahak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata alaihi arba'una sanah," siapa yang sudah mencapai umur 40 tahun, "walam yaghlib khairuhu syarrahu, falyatajahhaz ilan nar." Siapa yang diberi rezeki umur panjang sampai 40 tahun, ya 40 tahun, namun kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, ya, masih dominan buruknya lagi, maka siap-siap. Siap-siap kemana? Ilan nar. Nah itu masalah. Nah, jadi kalau hari akhir cocok nih, jabatan silahkan. Jabatan itu kan seperti pedang, bisa untuk memotong sayur, pisau ya, bukan pedang. Jabatan itu kan seperti wasilah, wasilahnya sarana. Jika pisau ini digunakan untuk numis masak sayur, memotong kambing, bagus, boleh aja gitu, berjihad. Pedangnya digunakan untuk jihad. Tapi kalau digunakan untuk bunuh orang kan salah. Jadi jabatannya nggak salah, politik nggak salah, tapi orang yang menggunakan itu. Nah, pejabat yang iman pada hari akhir dia takut jawabannya bagaimana ditanya nanti itu mengenai jabatannya itu tuh maksudnya. Jadi agama itu tidak memisahkan urusan duniawi, tidak, tetapi dia masuk menjadi ruh dalam kehidupan. Nah, itu kalau konsekuensi iman kepada hari akhir. Kemudian iman yang kelima, rukun iman yang keenam, qada wal qadar, bahwasanya segala sesuatu di tangan Allah, sudah ada ilmu lengkap di sisi Allah. Jadi apa yang terjadi sudah tidak akan membuat dia guncang. Baik itu sesuatu yang positif tidak akan buat sesuatu yang membahagiakan, tidak bikin dia pongah, rezeki banyak tak bikinnya sombong, ilmu yang luas tak bikin dia angkuh. Namun kalau diberi musibah juga tidak bikin dia stres, galau dan lain sebagainya. Kenapa? Semuanya sudah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep iman itu bukan hafalan, tetapi ada buah penerapannya gitu. Buah penerapannya itu disebut dengan wa'amilus sholihat. Jadi ada kerabat yang meninggal, anak meninggal, orang tua meninggal, siapapun yang meninggal, sedih wajar, tapi tidak akan melampaui syariat, batasan syariat. Kalau itu berbuah pada sabar justru bagus kan begitu. Sakit kalau berbuah sabar dan husnuzan kepada Allah, berikhtiar dengan baik, itu malah kesembuhan yang sebenarnya. Ya, tapi kalau ada orang yang sehat, sembuh, baik, tapi bikin dia beramal jelek, dosa, malah itu yang sakit sebenarnya. Oke lagi, orang yang sakit ya Pak Ibu ya, kita minta kepada Allah sehat-sehat terus diri kita, keluarga kita, orang tua kita, tapi nyampang karena sakit. Tapi kita ingat sakit itu ternyata membuat kita dekat dengan Allah, itulah kesembuhan yang sebenarnya. Tapi justru kalau badan sehat tapi digunakan untuk yang salah, itulah sakit yang sebenarnya. Nah, jadi definisi sakit sehat itu harus dijelaskan itu. Ni'matani maghbunun inda katsirin minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia lalai adalah sehat dan waktu luang. Baik. Jadi itu kaitan antara iman dan amal soleh. Dan ini harus kita pertanyakan iman apakah sudah berbuah, dan kita pertanyakan amal soleh apakah dasarnya iman. Jadi bisa dibolak-balik itu Pak. Bisa kita cek dan dicek diri kita dengan dua sisi gitu. Kita ngaku beriman nih, tapi kok nggak ada amal soleh nih? Atau amal solehnya kok tidak sebagaimana yang mestinya kita harapkan, yaitu allazina an'amta alaihim. Kita belum bahagia dengan amal soleh kita, berarti ada something wrong gitu. Ada satu yang salah pada iman kita itu. Ya. Kalau dengan amal soleh justru bikin gelisah, itu ada satu yang salah itu Pak Ibu. Ya. Atau dengan ibadah bikin kita kecewa, malah itu satu yang salah begitu. Jadi kita bisa recheck, kalau kita ngaku beriman tapi kok tidak berbuah amal yang semestinya, apalagi kok perjuangan kita berseberangan dengan perjuangan Nabi, karena puncak amal soleh itu ada pada Nabi dan Rasul. Puncak amal itu ada pada kerjaannya Nabi dan Rasul. Ya, kemarin kita dapat berita, ini sedikit cerita ya Pak Ibu. Kemarin meninggal Ustadz Amirwan. Kemudian ada foto beliau di foto beliau, ya jenazah beliau difoto gitu kan, masuk ke Facebook. Beliau kan penemu metode penerjemahan gitu ya.
Nah, sebenarnya saya belum gali betul bagaimana metode beliau, tapi banyak yang ikut katanya begitu. Banyak yang sudah berhasil menjelma Quran katanya begitu. Saya nggak tahu, sebelum mempelajari betul ya. Terus beliau meninggal dalam keadaan tersenyum. Banyak orang melihat beliau tuh meninggalnya husnul khotimah kan begitu. Dan saya juga melihat dia senyum ya, kayak ngelihat sesuatu yang indah gitu ya. Ya, meninggal di hari Senin. Ya. Kemudian di foto itu yang posting itu Ustadz juga. Kemudian ada yang komentar di bawah. Komentarnya apa? Maaf Pak, ini amalan beliau apa ya? Kok bisa bagus meninggalnya? Gitu. Amalan beliau apa ya? Itu dijawab, beliau penemu metode penerjemahan Quran untuk orang lansia, orang tua, gitu kan. Beliau terus, maksud saya bukan itu kata ibu itu. Maksud saya amalannya apa? Bukan itu maksudnya. Terus dijawab lagi, ya amalan beliau tuh ngajar Quran ini kemana-mana. Bukan itu kata, di komen lagi. Maksud saya amalan khususnya gitu. Ya Allah, saya yang bacanya udah saya yang bacanya tuh naik pitam juga gitu kan. Itu amalan paling utama gitu. Karena kalau orang disebut amalan itu konotasinya kadang-kadang zikir tertentu, wirid tertentu kan begitu. Wirid itu maksudnya zikir. Atau baca ayat tertentu gitu diulang-ulang 1000 kali, bukan begitu. Allah sudah katakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholiha. Adakah perkataan, perbuatan, amalan yang lebih baik dari orang yang mengajak kepada Allah? Ngajak orang pada Quran itu mengajak pada Allah itu. Dan itu amalan beliau paling besar itu. Kenapa harus nanya yang lain gitu? Nah, itu gemes saya sama ibu itu tuh, yang komentar itu. Namanya nggak tahu, nggak kenal juga, gitu ya. Jadi jangan sampai kita ke mindset bahwasanya amalan itu hanya ibadah-ibadah tertentu gitu. Justru amalan terbaik itulah amalan para nabi. Apa amalan para nabi? Ngundang orang sebanyak-banyaknya untuk kenal dengan Allah, nah gitu. Ngundang orang sebanyak-banyaknya untuk mempelajari Quran. Nah, itu amalannya para nabi itu, dakwah ilallah itu maksudnya kan. Nah, itulah amalan yang paling besar. Ya. Jadi nabi itu turun bukan hanya untuk ngajarin sholat, bukan hanya untuk ngajarin cara berdagang, tetapi ini loh mindset hidup itu kita harus membawa sebanyak-banyaknya hamba Allah. Harus prihatin dan peduli orang itu bagaimana supaya dekat dengan Allah gitu. Itu amalannya para wali itu. Amalannya para nabi begitu. Ya. Baik. Jadi kalau ingin cepat, kata guru saya dulu, kalau ingin cepat ente jadi wali katanya, banyakin doa kepada kaum muslimin. Banyakkan doa dan prihatin dan peduli dengan keadaan kaum muslimin. Banyakkan manfaat kepada kaum muslimin. Itu caranya. Doanya itu ajarkan doa Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa umat Muhammad. Allahumma tajawwaz an ummati Muhammad. Maafkanlah umat Nabi Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Ya Allahumma arham ummata Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai dengan hadis Nabi kan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, makanya tasawuf itu bukan zikir doang. Tasawuf yang tinggi itu ketika kita peduli dan beri manfaat pada orang lain. Adakah manfaat yang lebih besar ketimbang memasukkan orang ke surga? Tidak ada itu. Nah, jadi dakwah ini tugas kita semua dan inilah amalan yang tertinggi. Ya, tanpa mengecilkan atau merendahkan atau meninggalkan amalan-amalan sunnah seperti puasa, seperti baca Quran. Itu udah wajib itu. Tapi amalan yang spesial apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dakwah. Dan dakwah bukan ceramah saja, Bu ya. Dakwah ini bukan ceramah, khutbah saja, tausiah, enggak. Dakwah ini adalah bagaimana mengajak diri. Jadi motivasi diri awak. Dakwah itu kan artinya mengajak ya, Pak ya. Wa ajak diri awak, wa bangkitkan semangat pada diri awak. Ada kalau doanya Abu Bakar itu apa? Rabbi auzi'ni an ashkura, gitu kan? Auzi'ni an ashkura. Ini doa aslinya apa? Wa an a'mala salihan tardahu. Auzi'ni maknanya apa? Kata Imam Qurtubi, alhimni. Apa itu alhimni? Berikan saku ilham. Ilham itu kan membangkitkan kesadaran internal kan begitu. Jangan awak tu beribadah karena orang dipasuk kayak paek di toko baru jalan, ndak itu dah gitu. Paham ya Bu ya, paek di toko baru jalan. Kita tuh beribadah tuh harus dibangkitkan kesadaran internal. Nah, kesadaran internal ini kita minta kepada Allah dengan doa tadi itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Itu kan minta kesadaran internal. Itu kan ayat tentang umur 40 juga itu. Kan sampai umur 40 ibadahku karena absen. Mengaji itu karena absen ikan tua.
Kalau ndak ada apa? Surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf surat 46 ayat 15. Ya. Iya, surat ayat ke-46, surat ke-46 ayat 5 Allahu Akbar 15. Baik. Sampai mana tadi? Boleh, Bu. Terima